Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Joko Pramono. Perkenalkan nama saya Ananta Rizky Susanto dengan nomor NIM 225150601111113 dari kelas A. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kelompok kami. Nah, di proyek akhir kelompok kami sendiri, di sini kami membuat aplikasi yang bernama JK Sosial. Nah, aplikasi JK Sosial itu aplikasi apa? Nah, aplikasi JK Sosial secara garis besarnya itu mirip dengan aplikasi Twitter untuk fitur-fitur utamanya. Nah, untuk fiturnya sendiri tentunya ada autentikasi yang berupa login register untuk setiap user itu dapat mendaftarkan akunnya seperti itu. Lalu selain itu, setiap pengguna juga itu dapat mengupdate ataupun mengganti profil mereka masing-masing seperti itu. Lalu untuk fitur utamanya selain dua hal tadi yaitu ada fitur posting sebuah postingan atau men-tweet suatu tweetan tertentu. Nah, untuk posting tweet ini bisa melampirkan berupa gambar. Nah, untuk gambarnya sendiri itu berupa opsional bisa dilampirkan atau tidak. Lalu untuk fitur lainnya, di sini ada fitur komentar di setiap postingan. Jadi user itu dapat berkomentar di setiap postingan yang dimana postingannya itu bisa postingannya sendiri atau postingan orang lain seperti itu. Mungkin untuk teks-teksnya sendiri tentu saja kami menggunakan Kotlin untuk pengembangan aplikasi ini. Lalu untuk database-nya didukung dengan database gratis yaitu berupa Supabase. Nah, kenapa di sini kami menggunakan Supabase? Dikarenakan untuk Firebase sendiri untuk fitur storage-nya untuk penyimpanan gambar itu harus berbayar. Jadi untuk solusi lainnya kami di sini menerapkan dan menggunakan Supabase yang dimana storage-nya itu bisa gratis tanpa berbayar seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan demo aplikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk aplikasinya sendiri ketika pertama kali dijalankan akan mengarahkan user ke halaman splash screen seperti yang ada di layar. Lalu setelah di splash screen akan diarahkan ke halaman onboarding. Nah, di halaman onboarding ini terdapat dua tombol yang akan mengarahkan para pengguna sesuai dengan fungsi dari tombol tersebut, yaitu ada tombol login yang akan mengarahkan ke halaman login dan ada tombol sign up untuk mengarahkan ke halaman sign up seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di halaman register sendiri terdapat user diwajibkan untuk memasukkan 4 inputan yaitu yang berupa nama lengkap, nah username, email, dan password. Nah, di setiap inputan ini juga sudah saya berikan validasi. eh, jadi diwajibkan user untuk memasukkan semua inputan yang ada. Jika tidak, maka akan muncul peringatan untuk menyuruh user untuk mengisi semua kolom inputan yang ada seperti itu. Nah, di sini saya akan beralih ke database Supabase-nya. Nah, untuk pengguna sendiri yang terdaftar seperti ini baru ada 2 user. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan user baru dengan akun saya sendiri menggunakan Anan. Di sini saya mencoba untuk mendaftarkan akun dengan email gamersindo55. Nah, ketika registrasi sukses akan muncul notifikasi bahwa registrasi itu berhasil dan user akan langsung diarahkan ke halaman onboarding kembali. Nah, jika kita cek di database, nah maka user yang telah saya registrasi tadi sudah masuk ke database dengan email Gamersindo. Nah, lalu di tabel user ini hanya menyimpan kredensial user yaitu berupa email dan password. Nah, untuk biodata sendiri dari setiap usernya itu akan disimpan di tabel lain yang berelasi dengan tabel user yaitu berelasi dengan tabel profile. Nah, di tabel profile ini menyimpan setiap biodata dari user tadi. Contohnya, tadi saya memasukkan username
dan nama lengkapnya itu Nantakun dan Nantaris Dusanto. Nah, di sini masuk di tabel profile yang berrelasi di tabel user dengan user ID-nya akun dengan email Gamersindo seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di tabel profile sendiri menyimpan biodata yang berupa display name yaitu username tadi, full name nama lengkap dan satunya gambar yaitu foto profile dari setiap eh, masing-masing akun. Nah, untuk pertama kali registrasi itu untuk foto profile sendiri akan dibuat kosong. Jadi nanti user wajib menambahkan foto profil masing-masing di bagian halaman profile nantinya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan saya mencoba login dengan akun saya tadi. Nah, di halaman login ini juga sudah saya berikan validasi agar user itu harus wajib mengisi setiap inputan yang ada. Nah, jika login berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya. Nah, dikarenakan di sini di database-nya sendiri untuk tabel postingan itu belum ada data, maka di sini akan menampilkan kosong seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengedit profil terlebih dahulu. Nah, di halaman edit profil sendiri ada di pojok kanan atas yang ada logo icon avatar usernya. Nah, kenapa itu logo avatar? Dikarenakan user itu belum memiliki foto profile yang diupload sendiri. Dikarenakan awal registrasi tadi untuk foto profile sendiri itu dikosongkan. Jadi untuk awal pendaftaran user baru maka akan digantikan dengan logo icon avatar ini. Nah, jika di avatar ini pencet, maka akan masuk ke halaman add profile yang menampilkan profil dari user yang login. Nah, di sini kita bisa melakukan update dari segi display name atau username tadi maupun full name dan juga kita bisa menambahkan gambar baru. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan gambar baru. Di sini saya mencoba menambahkan gambar baru berupa gambar. Lalu saya akan mencoba untuk update dirinya menjadi Nantakun update dan Ananta Rizky Susanto update. Nah, jika proses update selesai, maka akan muncul notifikasi bahwa update profil itu berhasil. Lalu, jika ditunggu beberapa detik akan terjadi perubahan tampilan sesuai dengan data yang kita update tadi. Contohnya, untuk gambar foto profil sendiri sudah berganti dengan yang kita tambahkan tadi. Lalu untuk display name dan full name akan berubah juga sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Lalu jika kita cek di database, untuk profil sendiri sudah sesuai ya. Untuk Nantakun update sudah masuk dan antara sisi Santo update sudah masuk. Lalu untuk gambar dari foto profil juga sudah masuk. Nah, untuk gambar foto profil sendiri akan disimpan di storage yang ada di Supabi sendiri. Yang bucketnya sendiri namanya adalah profile image. Nah, seperti ini. Oke, mungkin untuk fitur lanjutnya di sini juga ada tombol untuk logout yang untuk fungsinya juga untuk logout dari akun kita. Nah, untuk selanjutnya sendiri di halaman profil ini kita bisa melihat list postingan dari user ini. Jadi nanti akan tampil postingan tweet yang diposting oleh user Nantakun update seperti itu. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk tombol logoutnya terlebih dahulu. Nah, untuk tombol logoutnya sendiri berhasil dan kita akan dilempar ke halaman onboarding lagi. Nah, di sini saya mencoba untuk login lagi. Nah, di sini saya login, tetapi bedanya dengan kondisi login sebelumnya, di pojok kanan atas sendiri sudah tampil foto profil yang telah saya tambahkan tadi, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan postingan baru. Nah, untuk postingannya sendiri, kita perlu memasukkan
caption, dan juga gambar. Nah, tapi untuk gambar sendiri di sini sifatnya opsional. Jadi saya mencoba untuk menambah tanpa gambar dahulu. Nah, jika postingan berhasil akan terlempar ke halaman utama lagi dan akan tampil dari postingan yang telah ditambahkan tadi. Nah, di eh, card dari setiap postingan tersebut tampil dari username dari user yang ngepost tweet tersebut serta terdapat juga tanggal dari postingan tersebut dibuat. Serta terdapat juga tampilan yang menunjukkan beberapa komen yang udah ada di postingan tersebut. Seperti itu. Lalu ada juga tombol yang akan menavigasikan kita ke halaman komen untuk mengkomentar pada postingan ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan postingan lagi tetapi dengan menggunakan gambar. Saya sudah masukkan gambar dan ini buat Nah, jika postingan berhasil juga, maka sama seperti sebelumnya akan terlempar lagi ke halaman utama dan langsung update list baru yang menunjukkan postingan yang telah saya tambahkan tadi, yaitu postingan dengan gambar. Ini pemandangannya bagus banget. Nah, lalu jika kita cek di database-nya Supabase sendiri, itu sudah masuk di tabel postingan. Ada dua postingan yang telah tambahkan tadi. Lalu untuk gambarnya sendiri akan sama seperti gambar profil sebelumnya akan disimpan di storage, tapi untuk bucketnya sendiri bernama post image. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba berkomentar tetapi menggunakan akun lain. Nah, saya coba login dulu. Nah, di kondisi sekarang saya login dengan akun yang lain. Bisa dibuktikan dengan ketika saya masuk ke halaman profil akan munculkan biodata profil dari akun lain. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berkomentar di postingan yang ada gambarnya. Jika user berhasil menambahkan komentar, maka akan muncul komentar yang ada pada komentar ini. Nah, muncul juga username dari pengguna yang berkomentar, juga tanggal komentar tersebut dibuat. Seperti itu. Lalu ketika saya komen juga di gambar itu juga bisa. Sudah berhasil tertambah juga. Lalu di sini saya akan coba untuk login lagi menggunakan akun yang pertama tadi untuk melihat apakah komennya itu masuk atau tidak. Nah, di sini login berhasil dengan akun yang pertama tadi. Nah, jika dilihat di card dari daftar postingan sendiri itu terdapat angka yang menunjukkan banyak komen yang bertambah dikarenakan saya sudah menambahkan komen pada kegiatan sebelumnya. Di sini ada terdapat satu komen, bisa dilihat komennya itu pada akun yang tadi. Nah, kini kita juga bisa berkomentar di postingan kita sendiri.
bisa dilihat akan bertambah disesuaikan dengan pengguna yang login. Nah, di sini juga bertambah eh, angka yang menunjukkan banyak komen pada postingan ini. Lalu jika kita lihat ke halaman profil, seperti saya bilang tadi, bisa untuk melihat postingan dari akun kita sendiri. Jadi untuk misal saya login menggunakan akun update, kita bisa melihat postingan yang telah saya posting seperti itu. Nah, mungkin untuk demonstrasi cukup itu saja dari fitur-fitur yang dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kode yang telah kami buat. Nah, untuk manifest sendiri di sini terdapat beberapa activity, yaitu ada 8 activity yang digunakan untuk fungsinya masing-masing. Seperti ada halaman login, halaman onboarding, profil dan lain-lainnya. Nah, di sini juga saya menambahkan permission, yaitu yang digunakan untuk memberikan izin untuk mengakses internet dan juga mengakses penyimpanan dari masing-masing device yang digunakan nantinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk datanya sendiri, untuk activity sendiri sama seperti tadi ada 8 yang fungsinya berfungsi sebagai penyimpanan logika dari setiap aktivitinya. Nah, untuk welcome activity sendiri adalah berupa halaman onboarding tadi. Splash screen. Nah, selain itu di sini saya menambahkan adapter. Ya, ada dua adapter, itu command adapter dan post adapter yang digunakan untuk eh, recycle view agar dapat menggenerate data dari setiap eh, postingan dan komentar yang bentuknya nanti list data yang banyak seperti itu. Nah, di command adapter sendiri akan menambahkan logika dari setiap tampilan card dari postingan ataupun komen nantinya, seperti ada tombol login, sorry, misal ada tombol yang mengarahkan ke halaman komentar, maka akan ditambahkan di command adapter ini. Selain itu di sini ada config juga, yaitu Supabase client yang fungsinya untuk mengatur konfigurasi koneksi database Supabase ke project kami ini. Seperti itu. Di sini kami menambahkan library tambahan yang ada pada Supabase, yaitu out, Postgres dan storage. Yang out ini fungsinya untuk autentikasi, Postgres ini untuk pengaksesan ke database tadi, dan untuk storage adalah tempat untuk penyimpanan gambar. Nah, selanjutnya ada folder data yang berupa fungsinya seperti DTO atau data transfer object, yang dimana fungsinya untuk membuat objek data yang dari database tadi itu bentuknya seperti apa agar dapat terbaca dan dimasukkan ke recycle view ataupun adapter tadi seperti itu. Dikarenakan setiap kita pengambilan data dari Supabase itu setiap datanya harus diidentifikasikan kolomnya itu ada apa aja. Jadi nanti jika kita manggil data dari Supabase-nya nanti itu tinggal manggil data kelas ini seperti itu. Nah, terus selanjutnya di foldernya sendiri ada beberapa folder, yaitu layout yang buat layout yang berupa XML dari setiap halamannya tadi. Selain itu ada drawable. Folder drawable ini fungsi untuk menambahkan icon-icon custom yang telah saya tambahkan tadi, seperti ada icon untuk komen, icon profil yang belum ada foto profilnya seperti itu. Lalu ada values yang kayak colors yang digunakan untuk menyimpan warna yang digunakan di project kami ini seperti itu. Nah, mungkin untuk presentasi dan demonstrasi serta penjelasan singkat dari project kami itu saja.
Mungkin mohon maaf jika penjelasan dan demonstrasi atau presentasi saya kurang. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.